Pace bene, selamat malam dari sini, dari Giovanni Rotondo. Saya sekarang berada di satu kota kecil namanya Giovanni Rotondo, daerah Foggia, ya, sekitar 1 jam dari kota lain bernama Foggia, lebih besar. Di Giovanni Rotondo ini ada satu santuario, gereja gitulah, bukan gereja paroki, tapi gereja khusus untuk penghormatan kepada Santo. Santo siapa? Fotonya ada di belakang, Padre Pio. Dan memang karena Padre Pio lah tempat ini menjadi lebih terkenal. Nah, tempat saya berada sekarang ini adalah biara tua di mana Padre Pio sendiri tinggal. Saya berharap mana tahu ada kesempatan di bulan Juli ini video-video lebih banyak tentang Padre Pio, tentang apa itu devosi, apa itu penghormatan kepada Santo Santa dalam gereja Katolik. Mana tahu lebih banyak nanti video tentang itu selama bulan Juli karena saya akan berada di sini selama 1 bulan di bulan Juli ini, gitu ya. Nah, nama kota ini sekali lagi Giovanni Rotondo. Padre Pio seorang kapusin, jubahnya seperti ini juga. Dia terkenal karena menjadi bapa pengakuan, mendengarkan pengakuan dosa setiap hari, dan dia mendapat stigmata. Dikenal karena stigmatanya, luka-luka Yesus dia alami, gitu ya. Nah, saya mau cerita pengalaman di sini. Tapi sebelum itu, saya mau katakan, mana tahu ada teman-teman ya, berencana datang ke Padre Pio ini di bulan Juli. Boleh juga datang ke sini, mana tahu kita bisa jumpa-jumpa. Karena saya juga kemarin saya waktu konselebrasi di sini, saya bertemu dengan satu pasang umat dari Jakarta, kalau saya tidak salah. Mereka datang ke sini misa pagi, dan mereka rupanya penonton mea culpa juga. Lalu habis misa, ketika saya mau berangkat dari sakristi, mereka memberanikan diri datang ke sakristi. Dan saya sapa, saya juga sudah ada feeling ini orang Indonesia. Dan ternyata benar. Tadi saya juga bertemu dengan beberapa suster orang Indonesia. Untuk saya, berjumpa dengan orang Indonesia di Giovanni Rotondo ini rasanya itu sesuatu yang istimewa. Karena lebih kecil kemungkinan bila dibandingkan di Roma. Karena Roma jauh lebih terkenal tentu saja. Dan situs-situs kekristenan lebih banyak di sana. Nah, tapi Giovanni Rotondo ini meski lebih jauh dari Roma dan kurang dikenal dibandingkan Roma, tetapi menjadi destinasi wisata rohani juga. Dan perjalanan rohani begitulah. Nah, apa yang istimewa di sini? Saya menemukan beberapa hal ya, dan saya langsung mau bicara tentang satu hal yang mendorong saya membuat video ini. Saya baru selesai ikut perarakan bersama banyak orang di sini sambil berdua rosario, devosi kepada Bunda Maria, dan banyak orang datang. Malam minggu begini. Saya terpikir bahwa ternyata adalah sebuah program dan kemudian program ini dijalankan secara tekun bertahun-tahun, kemudian menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, sehingga menjadi kebutuhan orang-orang di sini untuk berdoa. Dan tahu, oke, sekarang malam minggu, ayo kita pergi ke gereja San Pio, Santuario Padre Pio. Di sana ada orang berdua rosario. Nah, dari mulut ke mulut ini disampaikan, dari radio, dari media sosial disampaikan, sampai orang dari berbagai kota, bahkan beda negara datang ke sini. Misalnya tadi dalam 2 rosario, 2 Salam Maria disampaikan dalam bahasa Italia, bahasa Polandia, bahasa Perancis, bahasa Portugis. Karena berbagai orang datang. Banyak orang Polandia datang ke sini. Nah, hal yang sama sebenarnya juga terjadi di Fatima, di Lourdes, di mana lagi? Situs-situs devosi Bunda Maria itu. Hal yang sama berlaku. Mereka yang ada di tempat itu membuat program, direncanakan dengan baik, dijadwalkan, dilakukan setiap waktu yang ditentukan, ada roster, ada jadwal, dan dengan tekun dibuat sedikit atau banyak orang lanjut terus. Bukan hanya bulan Maria, bulan Rosario, tetapi secara rutin. Yang kemudian menjadi tempat berkumpul, tempat berdoa.
Saya berpikir ini alangkah menarik bila dibuat di keuskupan-keuskupan, ada satu spot, ada satu situs di mana orang-orang mau berkumpul, mengintensikan dirinya untuk ikut dalam dua itu. Ramai dari kota-kota terdekat datang berkumpul. Di sana ada pengakuan dosa, ada misa, ada rosario yang dibuat secara sekali lagi terprogram. Saya semakin yakin program ini adalah yang paling utama dibandingkan infrastruktur. Karena kadang kita bangun gereja besar, mahal, tapi digunakan sekali seminggu. Mubazir. Nah, mereka ini saya lihat, mereka punya programnya. Mereka punya hidangan untuk disantap orang-orang, yaitu hidangan rohani. Apa hidangan rohaninya? Nah, salah satunya kehadiran kami di sini, saya sebenarnya, misalnya, salah satunya, untuk membuat pengakuan dosa. Jadi bukan hanya saya, ada belasan pastor dari Roma, karena kebetulan juga libur musim panas, datang ke sini dan secara berjadwal duduk di ruang pengakuan, menunggu orang datang, dan memang orang datang. Nah, demikian hidangan itu disajikan dan orang datang menyambutnya. Nah, ini saya pikir sesuatu yang bisa dibawa pelan-pelan di tempat kita. Saya yakin juga di keuskupan-keuskupan barangkali sudah ada ini. Prototype boleh dikatakan. Kalau ada yang mengatakan, oh sudah ada, tapi mungkin itu di paroki. Ini bukan paroki. Ini sanktuario seperti tadi saya katakan. Paroki lain lagi. Bahkan paroki bisa lebih kecil dari segi ukuran ya. Bila dibandingkan dengan sanktuario ini. Karena orang mau datang yang ingin berdua. Ada membawa intensinya masing-masing. Gitu. Nah, ini saya pikir satu sharing yang menurut saya bagus dibagikan. Pertama, bukan hanya kita menuntut apa program dari gereja, bukan hanya itu. Tetapi umat memang memiliki kerinduan dan ketekunan, ya, bukan hanya musiman karena saya butuh sesuatu saya datang. Tapi membangun kebiasaan ini itu menuntut kerjasama dari program gereja juga dari umat. Mau nggak berkomitmen datang, gitu ya. Nah, ini bagian yang lebih susah memang. Supaya kita bersedia datang, meramaikan, bukan hanya sekedar meramaikan, karena saya butuh juga, gitu ya. Dan berdoa bersama di sana. Dan orang-orang mulai datang, ada apa di sana? Ramai ikut berdoa. Sehingga pelan-pelan terbentuk kultur berdoanya itu. Nah, saya pikir di sanalah langkah-langkah awal ditemukan untuk membuat satu tradisi berdoa yang lebih kuat, gitu ya. Nah, oke. Jadi tempat saya ini adalah Biara Kapusin yang di mana Santo Pio, Padre Pio dulu tinggal. Tentang Padre Pio kita bisa banyak bercerita. Di sini ada peninggalan, ada juga semacam museum. Rumah ini sebenarnya setengah museum, setengah tempat tinggal, gitu ya. Dan begitu dekat dengan gereja. Ada gereja antika yang sudah berdiri tahun 1600-an, gereja antiknya. Dan lalu ada gereja yang dibangun kemudian, gereja Maria delle Grazie, Maria penuh rahmat, kurang lebih gitu, Maria dari rahmat. Lalu ada gereja yang didedikasikan untuk penghormatan kepada Santo Pio. Namanya Nuovo Santuario Padre Pio. San Pio Santuario. Santuario San Pio. Oke. Mana tahu sekali lagi ada yang berencana datang ke sini, menarik juga untuk pengalaman melihat-lihat apa yang ada di sekitar sini. Sekalian, memang agak jauh dari Roma, maka harus diprogramkan khusus. Ciao, Pace Bene. Selamat malam dari sini.